Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan cerita sebelumnya, sebulan pun berlalu semenjak Enseol mempelajari Unrivaled Lightning and Thunder sampai hari terakhirku di Intermediate Trial. Kepala instruktur bilang kalau Enseol mempelajari teknik itu dengan cepat, tapi masih terlalu lama dari yang diharapkannya. Setelah mempelajari dasar dari Sword Arts Beginner Trial dan sekarang Sword Art tingkat lanjut dari Intermediate Trial, langkah selanjutnya telah menanti Enseol. Enseol kemudian tiba di ruangan Advanced Trial setelah menyelesaikan trial sebelumnya dalam waktu 1 bulan. Setelah tiba, Enseol mulai merasakan perbedaan yang sangat signifikan di Advanced Trial ini. Ia merasakan aura yang sangat berbeda dari trial sebelumnya. Aura dan energi yang berbeda dapat dirasakan oleh Enseol karena banyaknya murid yang bisa dikatakan jenius berada di ruangan itu dan sedang menatap ke arah Enseol. Enseol juga merasakan cibiran dari mata mereka yang sudah menghilang, karena dirinya yang sudah membunuh Geok Hanseong. Enseol kemudian berpikir memandikan mayat akan membuat dirinya dijauhi, tetapi ketika membunuh seseorang, dapat membawa kekaguman dan rasa hormat. Instruktur yang melihat ada anak yang masuk ruangan, langsung teringat dan bertanya, "Jadi kau yang namanya Bu Enseol, aku telah mendengar cerita tentangmu. Pelajaran akan segera dimulai, jadi silakan duduk." Pak instruktur kemudian mengulangi pelajaran yang sebelumnya telah diajarkan karena adanya Enseol yang baru saja masuk. Waktu demi waktu berjalan dengan damai saat instruktur menjelaskan seluruh pelajaran dari buku yang terbuka. Enseol kemudian mulai menyadari, tanpa dirinya mempelajari Sword Arts tingkat lanjut di Intermediate Trial, dirinya tidak akan bisa memahami pelajaran di tingkat ini. Akhirnya setelah beberapa saat, pelajaran sudah selesai dan ditutup oleh instruktur. Instruktur juga menyuruh Bu Enseol untuk menemui dirinya setelah pelajaran ini selesai. Setelah itu, Enseol dengan segera menemui instruktur dan mengikutinya dari belakang. Instruktur itu pun mulai mengatakan sebuah peribahasa, tanpa pedang, menang atas pedang, artinya suatu tahap pencapaian di mana seseorang dapat mengalahkan lawan yang bersenjata bahkan tanpa senjata. Singkatnya, baik itu dengan atau tanpa pedang, swordsmanship-mu tidak memiliki batas. Instruktur itu lalu mematahkan ranting pohon yang ada di dekatnya dan secara tiba-tiba mengisi ranting itu dengan aura miliknya serta mengarahkan itu tepat di kepala Enseol. Instruktur itu lalu dengan tatapan membunuh bertanya kepada Enseol, "Sekarang akan kutanyakan padamu, jika kau tiba-tiba diserang seperti ini, tapi tak ada pedang di kedua tanganmu, bagaimana kau menggunakan swordsmanship-mu?" Mendengar pertanyaan itu, Enseol cukup terkejut dan kebingungan dengan pertanyaan itu untuk beberapa saat. Instruktur kemudian menjelaskan sewaktu Enseol berada di hall menengah, para trainee di sini sudah menguasai teknik pertama dari Fire Rain Sword, dan sekarang mereka telah memasuki tahap wacana pedang. Kalau kau tidak bisa memahami atau menjawab pertanyaanku saat ini, tanpa pamrih aku akan langsung membuangmu. Jadi jawab dengan hati-hati. Enseol kemudian memejamkan matanya dan bersiap untuk menjawab, kalau dirinya tak memiliki pedang di tangannya. Secara tiba-tiba, Enseol mulai menggunakan teknik bispat dan mengatakan kalau dirinya akan merebut senjata musuhnya. Enseol kemudian mencoba untuk merebut ranting yang ada di tangan instruktur itu dengan sekuat tenaga. Tapi tentu saja, itu tak semudah yang diharapkan oleh Enseol, karena instruktur itu berhasil menghindari serangan Enseol dengan sangat mudah. Instruktur itu lalu menyebutkan kalau penilaian Enseol cukup gegabah. Dan secara tiba-tiba, instruktur sudah berpindah ke belakang Enseol, hingga menyebabkan Enseol yang terkejut karena tidak menyadari itu. Enseol kembali mencoba merebut ranting itu, tapi lagi-lagi, instruktur berhasil menghindari itu dengan sangat tenang dan elegan. Enseol lalu berpikir kalau dirinya memang tak bisa menangkap instruktur, tapi dirinya tak menyangka kalau dirinya bahkan tidak bisa mengikuti pergerakan instruktur sama sekali. Enseol kemudian mulai serius dan akan memakai semua kemampuannya agar dirinya setidaknya bisa membuktikan dan tidak diusir dari Advanced Trial ini.
Akhirnya, Enseol menggunakan teknik bispat ke tingkat tertingginya dan berharap setidaknya bisa menyentuh ranting itu. Dan ketika ia mengerahkan seluruh kemampuannya, Enseol kurang sedikit lagi berhasil menyentuh ranting itu. Tetapi pada saat-saat terakhir, sang instruktur menggunakan auranya untuk menyerang Enseol dan membuat Enseol terpental begitu jauh. Setelah itu, sang instruktur mendekati Enseol dan dengan lembut, memegang pundak Enseol. Dan sambil tertawa kecil, sang instruktur mengatakan kalau Enseol sudah lulus. Mendengar itu, Enseol tentu saja terkejut dengan apa yang dikatakan oleh instruktur itu. Aku lulus. Tapi kenapa? Padahal aku sama sekali tidak mengenainya. Instruktur itu kemudian menjawab karena mulai besok, kau akan mempelajari Shining Misty Wu. Dan menyuruh Enseol datang ke lapangan latihan lebih awal sebelum yang lainnya, tepatnya yaitu sebelum fajar. Enseol pun tanpa ragu, tentu saja siap untuk memulai latihan besok. Setelah itu, Enseol pun mulai berjalan pergi meninggalkan instruktur untuk beristirahat. Setelah Enseol pergi, sang instruktur terus melihat ranting yang ia pegang seolah-olah ada yang tidak beres. Dan benar saja, beberapa daun dari ranting itu mulai berjatuhan, yang berarti sebenarnya Enseol tadi sudah berhasil menyentuh ranting itu. Sang instruktur pun menyadari, walaupun Enseol masih bagaikan anak serigala, tapi yang namanya serigala tetaplah sangat berbahaya. Sang instruktur pun sangat tak sabar dengan apa yang bisa dilakukan Enseol di latihan pertamanya besok. Scene pun berganti di mana Enseol yang sedang berjalan menuju goa miliknya untuk beristirahat. Namun di tengah perjalanan ia terpikirkan untuk menjelajahi neraka ini sedikit lagi. Karena kalau dipikir-pikir, saat hall menengah, tak akan ada yang tahu kapan pertempuran akan terjadi. Namun tiba-tiba, Enseol menyadari ada jejak kaki di jalan itu, yang menandakan, ada orang yang sudah menunggu dirinya. Enseol yang memiliki indera sangat tajam, lalu mencoba merasakan ada berapa orang yang sedang menunggu dirinya. Setelah dia hitung, ternyata ada 5 orang yang sedang menunggu di sana. Beberapa saat kemudian, orang-orang itu pun mulai keluar menampakkan dirinya pada Enseol. Salah satu orang-orang itu pun mengatakan kalau Enseol sudah terlalu sombong semenjak hall menengah, dan saatnya kami untuk menghancurkan kebiasaan burukmu itu. Dan karena kau duluan yang telah membunuh, jangan komplain apa-apa akan ketidakadilan ini ya. Kami berlima sudah dikenal sebagai 5 ahli pedang sebelum datang kemari, dan kami adalah jenius di antara jenius. Sebaiknya kau bersiap. Setelah beberapa saat, Enseol mulai menyadari kalau ada satu orang lagi yang sedang bersembunyi, dan orang itu memiliki aura yang lebih kuat daripada kelima orang itu. Sampai membuat Enseol benar-benar bersiap dalam posisi kuda-kuda. Melihat Enseol yang secara tiba-tiba dalam posisi siap untuk bertarung, kelima orang itu marah karena mengira Enseol akan melawan mereka berlima. Namun tiba-tiba, seseorang yang dirasakan oleh Enseol sebelumnya muncul, dan langsung melumpuhkan salah satu orang yang mencoba melawan Enseol. Keempat murid itu sangat terkejut, karena orang yang melumpuhkan teman mereka adalah Seo Jinha. Seo Jinha kemudian dengan tatapan yang penuh dengan aura membunuh mengatakan kepada Enseol kalau dirinya dan Enseol harus membicarakan sesuatu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.